Oke, kita masuk ke bagian ini. Harusnya udah selesai nih di kuliah kemarin, tapi kan kita lambat-lambat aja. Baik, kita masuk ke yang namanya pertaksamaan rasional. Apa yang dimaksud pertaksamaan rasional adalah bentuk seperti ini. Ya. Di mana A, B, C, dan D itu masing-masing polinom. Polinom tuh boleh konstanta ya. Misal AX sama dengannya 7 itu boleh, itu polinom derajat 0. Nggak harus ada X-nya. Kalau bisa ini semua nggak ada X-nya gitu ya. Jadi 7/5 kecil dari 20. Nah, kan udah nggak usah dicari solusinya. Gitu ya. Oke, ini polinom-polinom. Nggak ada akar, nggak ada batang, nggak ada daun. Nggak ada harga mutlak gitu ya. Hanya polinom yang kayak kemarin. Kemudian ini pertaksamaannya bisa berbentuk ini, bisa juga tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Nggak harus selalu lebih kecil seperti ini. Nah, tujuan kita apa? Oh, ini contoh. Ya, ini contoh dulu. Saya ikuti slide-nya. Kadang-kadang ngomong kemana, slide-nya beda lagi. Oke, ini contohnya. Ini namanya pertaksamaan. Kayak ini nih. Ini kan pendek-pendek, ini tinggi-tinggi gitu ya. Padahal gambar yang sama aja. Enggak beda ya, gambar yang beda ya. Kadang-kadang gambar yang sama yang ini dibikin di zoom lebih gede gitu. Nah, tujuannya adalah menentukan semua bilangan real X yang memenuhi hubungan pertaksamaan tersebut. X-nya berapa aja gitu ya. Dan himpunan semua bilangan real X yang memenuhi hubungan pertaksamaan ini disebut solusi ya, atau himpunan penyelesaian. Harus semua. Jadi kalau nyari solusinya, oh saya udah ketemu ini segini, kurang 1 titik aja gitu. Ya salah juga gitu ya. Harus semua. Ya, semua. Oke. Nah, langkah-langkahnya ini langkah yang pasti aman gitu ya. Selain ini mungkin kadang-kadang mau dikali silang bisa kalau udah semua positif gitu. Itu lain-lain. Yang saya ajarkan di sini adalah cara tukang sayur. Cara tukang sayur itu panjang tapi untuk berbagai tipe soal pasti manjur. Kalau yang spesial mungkin ini diginikan aja kan langsung ketemu gitu. Mungkin ada cara pendek. Nah, kalian di ujian boleh aja mau pakai cara yang lain juga ya, asal valid langkahnya. Kalau saya salahkan pasti nanti saya tunjukkan kenapa salah. Jadi nggak harus ngikuti cara yang saya. Cuma kalau bingung-bingung ikuti aja ini. Ini panjang tapi pasti manjur untuk semua tipe soal. Gitu ya. Dan jangan khawatir nanti ujian kalau panjang kurang waktu. Biasanya waktu mah cukup, selalu cukup. Asal tahu gitu ya, nulis panjang nggak akan kehabisan waktu. Yang kehabisan waktu mah kalau mikir gitu. Ini mau diapain gitu ya. Udah mikir, sampai gitu mikir. Waduh, terus udah mulai resah. Mulai matanya. Wah, cepet-cepet gitu ya. Nah, itu yang bikin lama dan sekarang ada, kalau ruangan ini ada CCTV-nya. Enak, nggak usah terlalu diawasi ujian. Oke. Nah, ini yang boleh dilakukan, menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Bilangannya tuh nggak harus angka ya. Misal kedua ruas saya tambah dengan X kuadrat. Atau kedua ruas ditambah 2X, itu boleh. Gitu ya. Ya boleh, minggu ini masih boleh. Minggu depan malah gantung kamu. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif, boleh. Jadi kedua ruas dikalikan dengan X kuadrat tambah 1. Nah, X kuadrat tambah 1 kan pasti positif, boleh. Dikali 10, boleh. Gitu ya. Boleh juga mengalihkan dengan bilangan negatif, tapi tanda pertaksamaannya berubah kalau negatif. Gitu ya. Nah, oke, cara tukang sayur ini saya contohkan. Panjang tapi manjur nih ya. Kalau ragu-ragu udah ikuti cara ini aja. Mantap pasti.
Dan udah apa? Udah fix caranya ya gini gitu. Oke, contoh ini. Tentukan. Oh ya, yang ini lewat aja dulu langkah pertama. Ini ada perlaksamaan gini. Nah, dari awal kita udah lihat bahwa kalau pembagian nggak boleh bawahnya 0. Jadi, kalau saya sekarang mau mencari solusinya, yang pasti apa? X-nya nggak boleh 2, X-nya nggak boleh 3. Itu, nggak boleh min 3. Itu pasti dikeluarkannya. Oke. Ini layar tuh lumayan juga loh. Layar sentuh ini kan ya? Oh, iya. Oke, caranya salah satu dibuat 0. Ya, yang kita kenal sebagai pindah ruas gitu ya. Sebenarnya saya melakukan langkah yang tadi, di antara 3 tadi. Kedua ruas saya kurangi dengan ini. Ruas kanan dikurangi ini jadi 0, ruas kiri kurangi ini. Tapi kita ingatnya pindah ruas lah gitu ya. Boleh kan tadi mengurangi setiap ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian setelah itu, aduh rekamannya nggak masuk kalau di sini saya. Suaranya balik lagi sini. Terpaksa layar sentuhnya nggak digunakan. Oke. Kemudian satukan penyebutnya sama, bukan satukan. Samakan penyebutnya. Jadi yang ini dikali X plus 3. Tentunya jangan bawahnya aja ya. Atasnya juga harus dikali X plus 3. Nah. Ini pasti nggak 0 karena kan X min 3 tadi udah dikeluarkan. Jadi kalau X min 3 kan nggak boleh ngali 0. Kalau ngali 0 itu paling enak, semua soal selesai. Soal apapun kali 0 beres gitu. Sayangnya nggak boleh. Oke, ini juga kalau ada langkah yang nggak tahu, ini sulap dari mana Pak gitu, tanya ya. Atau ini gimana caranya, langsung tanya. Jangan malu-malu itu. Kamu paham nggak? Atau malu-malu? Enggak, malu-maluin. Gitu. Kemudian kita satukan. Satukan. Ya ini tinggal disambung aja, ini dikurangi ini ya. Karena penyebutnya udah sama. Setelah itu kita faktorkan. Ini atas itu namanya pembilang ya. Pembilangnya kita faktorkan. Ini kan ada perkalian tapi ini ada pengurangan ya, harus dihitung dulu gitu ya. Yang ini udah terfaktor, biarin aja. Nah, ini saya kalikan dulu. Kemudian saya sederhanakan. Kemudian ini kita faktorkan. Jadi berapa? Apa kali apa? Yang di atas, yang bawah mah udah. Yang di atas definisi positif. Pintar ya. Tapi nggak dikasih bonus lagi ya, udah kan kemarin. Wah, nanti kamu kebanyakan bonus, sedih. Saya jadi nggak usah ujian gitu, bonus terus. Ya. Nanti kalau ada 50 kali pertanyaan yang berbonus, kali 0,5 kan udah 25 nilai gitu. Oke. Ini nggak bisa difaktorkan lagi karena kita periksa B kuadrat min 4AC-nya negatif. Diskriminannya negatif. Kalau diskriminan negatif berarti udah definite. Dan ini definite positif karena ininya positif. Jadi nggak bisa difaktorkan. Makanya kemarin disampaikan kenapa perlu tahu dulu polinom. Setelah itu kita gambar garis bilangan. Ini terlalu melompat, saya tulis aja. Gambar garis bilangan, tentukan akar-akar dari pembilang dan penyebut. Pembilang yang atas nggak punya akar karena definite positif. Selalu positif. Yang bawah, nah ini di 2 sama min 3. Tapi ingat, nanti di terakhir solusinya nggak boleh memuat ini. Dari awal 2 salah, min 3 di sini, ini 2 gitu ya. Setelah itu kita periksa tandanya kayak kemarin, tanda dari seluruh yang ruas kiri.
Jangan tanda persaksamaan. Kalau persaksamaan nggak ada tandanya, yang ada hubungan besar kecil. Nah, ini yang kita periksa tanda dari ini. Nah, gitu ya. Kalau kalau yang kiri, kalau kiri itu periksanya jangan min 4, susah hitungnya, min sejuta itu di kiri. Min sejuta kan atas selalu positif karena definite positif. Ini min sejuta jadi positif kan? Ini min sejuta negatif, jadi seluruhnya negatif. Yang tengah 0, cobain gampang gitu ya. Yang atas nggak usah diperiksa karena selalu positif. Nah, plus ini min gitu ya. Nah, begitu. Ini langsung di sini. Dan di sini ditulis pinggirnya tanda dari ini. Kalau nggak ada ininya, suka ada dosen yang menyalahkan. Garis bilangan plus min. Dia padahal mah paham gitu ya, bahwa itu tanda dari ruas kiri ini. Tapi dia nanti pura-pura nggak paham. Ini tanda apa ya? Nah, coret, kurangi gitu. Jadi berusaha nulisnya lengkap. Kalau nggak yakin, ya pokoknya nulisnya harus seperti wartawan koran Kompas. Jangan kayak wartawan koran lampu merah ya, yang isinya gosip-gosip cewek melulu gitu ya. Soalnya kalau yang koran itu mah tulisannya apapun juga paham gitu orang. Oke ya, jadi tandanya ini ditulis. Apa wes? Bukan dicoret ya, tanda dari ini. Jangan tanda dari ini ya, bukan tanda dari ini, bukan. Tanda dari ruas kiri aja. Udah dibilangin nanti di ujian lupa lagi nih ditulis. Nah, setelah itu kita lihat ini tandanya harus yang lebih besar sama 0. Jadi ambil yang positif. Itu solusinya. Kan kita mencari X yang ininya positif. Nah, solusinya. Saya tulis HP supaya ingat gitu, di ujian HP nggak boleh. Bukan, ini himpunan penyelesaian. Min 3 sama 2-nya tadi nggak boleh. Ya dilihat dari sini juga kelihatan, min 3 sama 2 nggak boleh. Jadi hanya interval min 3, 2. Saya tulis gini. Boleh juga nulis HP-nya, kan kemarin ada 3 macam nulisnya. Boleh juga nulisnya gini, himpunan X di antara min 3. Nah, tapi kan panjang, enak juga pakai gini. Atau HP-nya sama dengan ini. Apa ini kosong, ini kosong min 3, 2. Ini ngegambar lama ya. Enakan udah aja pakai simbol interval. Gitu? Hati-hati minggu depan kalau terlambat kita udah janji digantung. Nanti bawa tali di sini. Sekarang kalian yang kerja ya. Nah, kalian yang nulis. Gini. Apa yang harus ditulis ini? Tentukan solusi gini. Nah, sebentar, saya mau jelaskan dulu. Kalian nanti kalau ada pertaksamaan, kadang-kadang ada yang diiris, ada yang digabung. Harus ngelihat konteksnya. Gitu ya. Coba ini kita lihat. Ini ada 2 pertaksamaan. Ini persamaan yang ke-1. Pertaksamaan ke-1. Pertaksamaan 1. Ini pertaksamaan 2. Sederhana, ngerjakannya kayak tadi aja. Nah, ini katakan dapat solusinya HP1. Yang ini dapat solusinya HP2 ya, yang sebelah kanan. Harus diiris nanti HP seluruhnya atau digabung? Kenapa? Katakan HP1 ini dapatnya, katakan cuma dapat interval inilah. Jangan pakai kurawal. Ini misalkan dapatnya 2 sampai 3. Yang ini katakan dapatnya 8 sampai 10. Jangan, kok 8. Dapatnya misalkan berapa ya? Min 1 sampai 8 gitu ya. Nah, HP seluruh ini
Diiris atau digabung? Kenapa? Hah? Karena harus memenuhi dua-duanya ya. Contoh aja kalau saya ambil angka 7. Nah, angka 7 kan memenuhi yang kanan, betul? Tapi kan 7 nggak memenuhi yang kiri. Harus memenuhi keduanya, maka diiris. Jadi HP-nya harus berada di dua-duanya. Jadi itu kenapa alasan diiris. Nah, sekarang kalian kerjain satu persatu. Ini. Coba ini cari solusinya apa, yang kanan solusinya apa. Nanti kita iriskan. Buru yang nggak nulis di ini dikasih makanan. Oh, enak benar. Hah? Makanannya enak nih, sarikaya bawahnya apa? Ketan loh, enak sekali. Iya, makan dulu, mahasiswa kerja saya makan. Dan ini nggak halal lagi. Kalau bahan-bahannya mendapatkannya nggak halal. Karena tadi saya waktu pagi ke Ganesha dulu kan mau naik travel, lihat di kulkas, ada satu loyang, tak potong aja bawa. Nggak tahu punya siapa. Ya dia naruh di tempat umum nggak dikasih nama, ya udah pengen ya. Ini sendoknya ada 2, sebelah situ belum kesentuh. Nah. Oke, kita kerjakan dulu yang ruas kiri, yang persamaan sebelah kiri yang biru. Ini kayak tadi pindah ruas salah satu, yang pindah enak yang ini ya. Nah, pindah 2-nya ke kanan. Kemudian difaktorkan. Kemudian tetapkan akar-akar dari ini yang ruasnya nggak 0 ya. Di -1 dan di 2. Periksa tanda kayak tadi. Masukkan ya angka di sini, angka di sini, angka di sini. Nah, solusinya adalah yang harus lebih besar 0 nih. Jadi yang ini dan yang ini. Ada 2, kita gabungkan. Solusinya kan boleh yang ini, boleh yang ini. Jadi -3 sampai -1-nya boleh nggak? Kita periksa ke sini. Boleh. Jadi -1-nya masuk. Ini 2-nya boleh nggak? Boleh. Jadi ini gabung ya. Himpunan. Karena ini tuh himpunan. Digabung himpunan ini. Ruas kiri. Persamaan yang kanan. Yang coklat. Sama aja pindah ruas. Faktorkan. Periksa tanda lagi. Tentukan akar-akarnya. Ini nggak harus bolong ya. Kan kita belum tahu boleh enggaknya yang ini. Mau isi juga boleh waktu periksa tanda. Yang pasti ini akar-akar dari sini. Oke. Setelah diperiksa tandanya, saya cari yang lebih kecil 0. Yaitu yang tengah ini. Ujungnya boleh nggak -2? -2 ini 0 kecil 0 salah. Nggak boleh. Kalau 3 ruas kiri jadi 0. 0 kecil 0 salah. Jadi ujung-ujungnya nggak masuk gitu ya. Jadi waktu nandain mah boleh ada ininya. Tapi waktu sampai HP harus persis. Nah setelah ini tadi kan diiris. Cara mengirisnya yang gampang, kalau kadang-kadang kan ini cuma 2 bagian sama sana 1 bagian. Kadang-kadang banyak. Digambar. Di garis bilangan. Gambar lagi. HP 1-nya. HP 1 itu adalah minta hingga sampai -1. Ini ya. -1. Tandain ini. Dan satu lagi. 2. 2-nya masuk. Sampai tak hingga. Gambar lagi. Garis bilangan 1 lagi. -2 sampai 3. -2 di sini. Nggak masuk -2-nya. -2-nya nggak masuk. Jadi kurung bulat. Atau bolong gitu boleh. Sampai 3. 3-nya juga nggak masuk jadi bulat. Nah irisan tuh yang ada di dua-duanya. Jadi irisannya adalah yang di sini ya. Yang di sini kan.
Nah, dan yang di sini kita tulislah. Tulis pakai apa? Pakai bolpen biru atau pakai tangan. HP gitu ya. HP 1 diiris HP 2. Hasilnya langsung aja, nggak usah pakai jalan lagi. Min 2-nya masuk nggak? Di bawah nggak masuk, di atas masuk. Harus ada di dua-duanya. Jadi nggak masuk ya. Sampai min 1-nya masuk nggak? Masuk. Kemudian kepotong kan intervalnya, gabung. Ini harus jelas ya. Kalau di ujian mahasiswa tuh suka aneh. Nanti nulisnya gini. Saya nggak jelas itu. Nanti pas dibagiin, Pak ini saya udah masuk kurung siku. Katanya kalau harus siku tuh. Pokoknya harus jelas siku atau bulatnya. Gabung, 2-nya masuk nggak ini yang kanan? 2-nya masuk, 3-nya? Gitu lah. Oke ya. Di sini ada nggak ya? Coba saya tulisan. Oh, ada tuh di gambar. Kalau pakai komputer kan bisa diwarnai. Kalau nggak, saya pakai garis-garis kayak tadi. Oke. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini ada soal-soal. Sendiri, saya nggak akan bahas. Sendiri. Mau nggak kuis salah satu? Kan gampang. Tuh, mau dia. Hah? Boleh. Mau kuis? Nggak mau dia, kegampangan katanya. Jadi kita lewat. Enggak tadi kalau gitu. Masalahnya mana Pak? Hah? Nggak jadi, dia nggak mau. Nanti habis kuliah gebugin aja. Aduh, kerekam semua. Oke, sekarang kita akan meningkat ke yang namanya harga mutlak. Aduh, saya rada kelambatan nih. Harga mutlak. Nah, misalkan X itu bilangan real, X itu bisa positif, bisa negatif, artinya harga mutlak atau nilai absolut atau apalah pokoknya kalimatnya. Dari X, simbolnya ini X dikasih pagar gitu. Didefinisikan sebagai ini. Kalau kita lihatnya ininya dulu, kalau nulis gini, ini artinya gini. Kalau X-nya kurang atau sama dengan 0, mutlak X itu nilainya sama dengan min X. Kalau X-nya besar dari 0, harga mutlak X itu kalau mutlaknya dibuka, ya sama dengan X sendiri. Contoh supaya paham. Harga mutlak dari 3, nah ini X-nya ini kan 3. X-nya besar 0. Jadi mutlak X itu sama dengan yang ini. Sama dengan 3 itu ya. Kalau ini harga mutlak min 5, kita lihat X-nya min 5. Kalau X-nya kecil 0, pakai aturan yang ini. Gitu, bacain itu ya. Kalau X kurang atau sama dengan 0, pakai aturan ini. Jadi min 5 dibuka dari, jadi min X. Min 5. Jadi 5. Ya pokoknya diambil positifnya. Kalau 0 ya tetap 0 gitu ya. Nah gitu. Nah dia udah mau lulus tuh. Iya kan tadi kemarin dibilang kalau mau ke WC nggak usah bilang-bilang dulu. Nanti masih ingat dia. Kalau tadi minta izin digetok lah. Ini mah udahlah. Jarak. Mutlak 4 min 1 dan 1 min 4 sama aja. Jadi ngukur jarak 1 ke 4 gitu. Nah, sifat-sifatnya kalau yang namanya teorema gitu kan mirip saya oma itu ya. Nah, saya tuh sering dipanggil oma gitu. Saya tuh masih cowok. Masa dipanggil oma itu ya sama teman saya. Oke. Kembali ini jangan dihafal ya. Ngerjain soal kalau lupa ngintip. Ngerjain lupa ngintip. Apal sendiri gitu. Persis kayak kita belajar naik sepeda. Dikasih teorinya, diapalin teorinya, dicobain mah tetap aja jatuh gitu ya. Tapi coba, sekali bisa terus gitu ya. Saya udah berapa tahun ya nggak naik sepeda. Kalau ada sepeda naik, udah bisa langsung gitu ya.
Naik beca apalagi bisa, karena nggak usah ngayuh kalau naik beca. Oke, mutlak dari min A dengan mutlak A sama aja. Ya. Mutlak pembagian bisa dipecah jadi masing-masingnya. Mutlak perkalian bisa dipecah jadi masing-masing mutlak. Kemudian kalau ada dua bilangan A dan B, mutlak A tambah B itu akan lebih kecil sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Enggak selalu sama, bisa bisa lebih kecil. Ya, ilustrasinya yang D itu misalkan nih 2 tambah 3, kalau ruas kanannya mutlak 2 tambah mutlak 3. Ini kebetulan hasilnya sama ya. Tapi kalau yang ini 2 ditambah minus 3 itu ya. Ya, minus 2 boleh. Minus 3, aduh tulisan. Hubungannya dengan mutlak 2 dan mutlak minus 3. Nah, ini kan yang kiri kalau dihitung kan jadi 1. Ini jadi 1. Ini jadi 5. Nah, jadi hubungannya bisa lebih kecil, bisa sama dengan tergantung A dan B-nya. Tapi nggak mungkin lebih besar gitu yang kiri. Ini dinamakan persamaan segitiga. Segitiganya ini sama sisi ya. Pertaksamaan segitiga. Nah. Kemudian yang E, kalau kita punya mutlak X mau dibuka X kecil A, tentunya A-nya nggak boleh negatif. Kalau saya nulis mutlak X kecil min 2, ya nggak ada X-nya. Ya, pasti seenggaknya juga 0. Kalau mutlak X kecil A, dibuka mutlaknya itu menjadi ini. X diantara min A sampai A. Gitu ya. Ilustrasinya mutlak X kecil sama dengan 2 itu ini tanda ekivalen jadi sama aja gitu ya. Dengan min 2 X-nya kecil 2 gitu ya. Karena nanti pertaksamaan yang ada mutlaknya kita buka mutlaknya. Kalau udah nggak ada mutlaknya, kerjakan pakai cara yang sebelumnya yang rasional tadi. Kalau mutlak X lebih besar sama dengan A, katakan A-nya 2, itu sama aja dengan pecah 2. X-nya boleh lebih kecil dari min 2, atau kalau sebagai himpunan digabung gitu ya. X-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi yang lebih kecil min 2 dan yang lebih besar 2. Gitu ya. Kalau nggak ilustrasiin gini tuh lama-lama saya jadi gila. Soalnya min 2 gitu ya. Ke kanan. Padahal min 2 ya, supaya dari arah kalian betul. Oke, begitu. Kita nggak lama-lama, ini nanti dipakai aja. Soal tuh banyak. Nah, kalau ini coba saya mau tanya. Kalau yang hijau, kalian klik keluar jawabannya. Di slide yang di-download. Yang kuning enggak. Yang kuning hanya saya aja yang keluar. Dan satu dosen, si cantik. Hah? Si cantik jangan, idaman hati. Sialan. Oke. Saya bahas ini dulu ya. Tulis tanpa harga mutlak. Ditulis aja ya, nggak usah diklik ya. Ditulis manual kan lebih paham. Ini saya bawa ke sini. Nah, maksud ditulis tanpa harga mutlak tuh apa? Ditulis kayak gini nih, kayak tadi ini dibuka. Jadi beberapa aturan ya. Mungkin 2 aturan kayak gitu, mungkin lebih. Aduh. Macet di kepalanya. Nah, oke, kita kerjakan yang ini. Ini menjadi apa? X min 4 sama 4 min X. X min 4 sama 4 min X-nya saya tulis gini aja ya. Diminuskan gitu. Ininya apa? Hah?
atas X lebih besar sama dengan atau lebih besar saja, maka salah satu. Besar 1. Dari 0. Salah satu maksudnya. Nah, ini? Yang bawah X lebih kecil sama dengan 0. Nulisnya jangan gitu, ininya urutan. Jadi yang ini ditulis duluan. Yang kecil nolnya ya. Min. Supaya urutan X-nya. X apa? Lebih kecil dari 0. Langsung buka. X 4 lebih besar sama dengan. Gitu? Bukan X lebih gede, lebih kecil dari 4 ya? Hah? 4? Gimana? Nih. Belum, ini cuma Belum gimana? Belum. Hah? Tetap nggak boleh, harus tulisnya tetap setidaknya X min 4 kecil 0 atau X min 4 besar sama dengan 0. Gimana? Harus nulisnya si ini dulu. Apa? Yang awalnya tetap sama. Yang kanannya itu harusnya X min 4 kecil 0. Karena X min 4 itu bersama-sama ada di dalam. ya, sinyal ya itu. Gitu ya? Sama dengan bawahnya. Ya. Oh ya, jangan ikut 2 kali ya. Aturan 1X jangan ikut aturan 2 kali. Ikut salah satu. Kalau 0, pas 0 boleh di mana aja, ikut yang mana aja. Gitu? Ya. Oke. Yang benar yang kiri kanan? Kanan. Yang kanan. Hah? Yang kanan. Yang kanan. Nah, tapi kalau mau ngebuka langsung aja gini. Ini langsung sederhanakan tadi X min 4 lebih kecil 0. Jadi X kurang dari 4 ya. X besar 4. Yang tadinya di kotret aja. Ini salah. Nah. Itu ya. Paham? Nah, yang ini gimana? Berarti ada seru nih. Seru. Gimana itu? Direkam. Baik. Ini tadi si profesor menjawab ini. Tulisannya lebih jelek dari saya ya. Ya maaf. Tapi masih bisa dibaca. Lumayan. Caranya yang akan saya jelaskan. Gini caranya. Kalau ada 2 suku seperti ini, masing-masing diperiksa tandanya dulu. Tanda dari yang di dalam mutlak. Jadi saya periksa ini. Tanda X plus 2. Nggak pakai mutlak. Ini bulat nih. Aduh, bulat. Bulat kayak bola. Bola. Bukan interval. Kurung aja. Aduh, kalau interval kan apa, koma apa gitu ya ini. Kalau memeriksa tanda, periksa dulu yang 0 kapan? Min 2. Di kirinya positif, negatif? Masukin min 1 juta. Min ya. Masukin min 1 juta ke sini, min 1 juta tambah 2 negatif. Plus. Terus ini yang ini periksa juga. Tanda masing-masing ya. X tambah 3. Kita buat. Pembuat nolnya min 3. Nah, jangan bikin gini. Masa min 2 di kiri, min 3 di kanan. Cuma orang gila. Min 3 harus di kirinya ya. Iya, itu dulu. Di kiri apa? Negatif juga ya. Ini plus. Loh. Jadi sekarang waktu dibuka, hitung aja masing-masing. Nggak usah disatukan dulu. Intervalnya terbagi menjadi di sini kepotong, di sini kepotong. Kalau kecil dari min 3, dua-duanya negatif kan? Nah, kalau negatif ini harus diminkan. Karena mutlak kan harus selalu positif hasilnya. 0 boleh, nggak boleh negatif. Jadi saat dibuka gini, kalau jangan merah. Nanti disangka lagi datang bulan. X kecil sama dengannya boleh ikut atau enggak ya? Mau ikut boleh. Min 3.
Nah, yang ini buka. Lihat di sini. Tanda ini negatif di sini. Padahal mutlak nggak boleh negatif. Jadi, diminkan. Gitu ya. Kenapa diminkan? Paham ya? Nanti disederhanakan lah. Jadi min X dikurangi 2. Yang ini negatif juga. Padahal mutlak nggak boleh negatif. Diminkan juga. Apa? Tambah 3. Paham nggak? Kemudian yang interval tengah. Yaitu X-nya di antara. Kalau min 3-nya tadi udah ikut. Jangan ikut lagi ya. Sebentar. Bolpen Lenovo-nya jelek. Min 3. Nah, jangan sama dengan lagi. Kan min 3 udah ikut aturan atas. Sampai min 2. Buka satu-satu. Ini negatif. Si X, mutlak X plus 2 ini negatif. Padahal dia harus positif kalau dimutlakan. Jadi dikali min. X plus 3. Positif. X plus 3 di sini udah positif. Di interval ini. Ya, udah positif, mutlak, dibuka, tetap aja, nggak usah diapa-apakan. Gitu ya. Nah, ini kenapa dititikin kayak huruf I. Nah. Kemudian, satu lagi. X yang lebih besar. HP bunyi disita 3 hari loh, pulsa habis. Besar, min 2. Min 2-nya jangan ikut lagi, karena udah ikut atas. Gitu ya. Ikut salah satu aja. Oh, dua-duanya udah positif. Langsung buka aja. Tinggal ini disederhanakan. Kayak ngelihat hantu aja. Sama dengan sederhanakan ini apa? Min X, min 2X. Min 2, min 3, min 5. Ini nulisnya di atas, yang paling kecil di atas dulu ya urutannya. Udah bener nih si profesor. X kecil min 3. Kemudian yang min 3 X kecil min 2. Ini mah hanya menyederhanakan ini. Min X ditambah X habis X-nya. Min 2 ditambah 3 tinggal 1. Ya 1 aja. Jadi semua X yang ada di sini mutlak ini tuh nilainya 1 gitu. Ini sama 2, dia mah ya 2. Ya naon 2 atau 1? Hah? 1. Itu mah mahasiswa pintaran. 1, Pak. Pinus segitu 1. Kemudian untuk X yang besar dari min 2. Ini jumlahkan 2X ditambah 5. Benar juga sih profesor, cuma ininya urutannya di itu ya. Supaya yang kecil dulu X ya. Dari kiri dulu. So, kalau nggak paham nanya ya. Kan itu lurusnya itu. Jadi bagi 3 buang itu. Yang pertama yang negatif. Yang ini juga di sini. Terus yang tengah ini yang tengah itu yang ini yang min 2 itu negatif kan, makanya mutlaknya dinegatifin. Terus yang X plus ini mah kalau pas batasnya boleh diganti-ganti. Ini min 2-nya saya mau masuk yang bawah boleh. Min 3-nya saya mau masuk bawah juga boleh. Atau mau gini juga boleh. Pokoknya yang batas mah ikut mana aja tapi sekali. Yang atas itu Yang atas mana? yang itu yang min dalam kurung X min 4, kenapa X-nya kurang di depan? Tadi definisinya mutlak X sama dengan min X kecil 0 gitu kan ya? Ya. Sekarang kalau ada mutlak sapi berarti apa?
min sapi kalau sapinya menjadi plus sapi kalau sapinya. Dari nol. Nah, ini di yang atas sapinya X min 4. Jadi di sini tadi sebenarnya yang dia kalau bertahap ini sapinya gitu. Tapi kemudian ini saya sederhanakan. Ini saya sederhanakan menjadi X kecil dari 4. Yang ini saya sederhanakan X besar 4. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 juga bisa aja dibuka kayak tadi. Ya, saya jalankan yang nomor 1 kalau mau pakai jalan kayak nomor yang B. Tadi X min 4. Enaknya kalau mau dibuka buat garis bilangan. Tanda dari X min 4. Buat nolnya dulu. Nolnya di 4. Kirinya negatif. Kanannya plus. Nah, maka dia pecah. X yang kurang dari 4. X yang besar dari 4. Ini pecah. Akibat ini. Perubahan tanda ini. Nah, yang kurang dari 4 negatif. Padahal mutlak nggak boleh negatif. Jadi harus diminkan gitu ya. Kalau yang di besar 4 mah udah positif. Langsung aja buka gitu ya. Itu. Min. Banyak min. Oke, lanjut. Tuh baru 1 nomor, lihat. Pertaksamaan tuh harusnya sejam selesai. Ini saya masih banyak sekali. Ini solusi persamaan. Saya buka aja cepat. Biasanya yang keluar pertaksamaan. Tapi ini saya tambahin gitu ya. Kemana tangannya ini? Hah? Oke, yang ini saya bahas aja langsung. Males nulis lah. Halo. Tentukan solusi ini. Nah, nanti kalau ada pertaksamaan ataupun persamaan kayak ini, pokoknya arahnya selalu buka mutlaknya kalau ada mutlaknya ya. Membuka mutlaknya macam-macam. Ini boleh nggak dikuadratkan? Profesor, boleh nggak kedua-dua dikuadratkan? Ya, enggak. Kan rumus. Oh, boleh. Soalnya mutlak. Boleh, kalau persamaan selalu boleh. Persamaan. Kucing sama dengan kucing. Ya, kucing kuadrat sama dengan kucing kuadrat. Kalau pertaksamaan agak hati-hati karena tanda plus minusnya nanti mempengaruhi. Boleh. Tapi saya nggak mau pakai dikuadratkan. Saya mau membuka ini. Caranya dibuka ya. Kayak tadi, dibuka mutlaknya. Menjadi ini, dianggap caranya udah tahu ya. Ini periksa dulu tanda di dalamnya. Yang negatif diminkan, yang positif langsung buka. Itu masih ingat nggak? Atau udah hilang ingatan? Yang nggak belum paham tanya jangan dia. Oke, ini dengan dibuka mutlaknya intervalnya terbagi. Kita kerjakan untuk masing-masing interval. Ini ada apa? 3 yang di kiri dan yang di kanan. Pakai yang di kiri dulu. Kalau X-nya kurang dari 3, kita buka ini mutlaknya. Kan ini menjadi ini. Tulis aja. Cara tukang sayur. Tapi pasti manjur kalau cara gini. Selesaikan, cari X-nya. Nah, ini mah gampang lah. Dihitung aja ya. Pindah ruas, nanti ketemu. X besar 3. Sebentar. Kenapa jadi ini? Hah? Ada iris-irisan ini, kenapa ya? Padahal saya nggak bawa pisau. Nah, hijau lagi warnanya. Hijau kayak dia gitu ya. Calon tentara. Gini. Setelah dapat ini, sebenarnya kan himpunan penyelesaian dari yang intervalnya di kiri 3. Nih, intervalnya ini 3, ini di kirinya. HP-nya itu adalah 3 kan? Udah dihitung kan?
setelah itu harus diperiksa ini. Kan kita nyarinya di sini. Kalau katakan ini ketemunya 80 gitu ya. Nggak boleh kita bilang himpunan penyelesaiannya si 80 ini, nggak boleh. Kan kita nyarinya di sini. Masa jawabnya, carilah jeruk yang warnanya coklat di Jawa Barat. Nih saya bawa 2 nih dapat dari Jogja gitu. Kan nggak boleh cuma nyari di Jawa Barat kan. Ini nih, nyari saya tadi ini untuk di sini. Untuk di situ setelah dihitung ketemunya 80. Ya nggak dipakai kan? Kan bukan dari sini dapatnya. Jadi selain solusi himpunan penyelesaiannya dapat, harus dipastikan ada di sini. Kan nyarinya di sini nih syaratnya. Jadi diiris. Jadi ini himpunan penyelesaiannya juga disyaratkan ada di kiri 3. Jadi diiris dengan 3 ke kiri. Ya. Jadi kalau dipecah, mencari solusi dipecah intervalnya, setelah dapat solusinya harus diiris dengan tempat kita nyari. Ya ini, kalau ini tadi misalkan 6, ya ini 6, ya dapatnya irisannya kosong, nggak ada. Himpunan kosong atau nulis himpunan kosong gitu juga boleh. Tapi kalau 3 diiris, dapat saya. Hah? Kenapa? Paham, Neng? Hah? Misal kita pakai yang definisi X kurang dari 3. Yang Bentar, ini suaranya ada suara nyamuk. Yang keras. Misal tadi pakai definisi yang satunya yang negatif itu kurang dari tidak ada sama dengannya. Jadi kan 3-nya nggak masuk ke. Boleh, nggak masuk, nanti diiris kosong. Kalau saya pakainya ini nggak ada, ini gini ya. Nanti akan diperoleh dari yang kedua, 3-nya. Ini 3, nah ini diiris dengan 3-nya kan nggak masuk, ya kosong. Bulan kosong, bukan 1 kosong ini dicoret. Boleh, nanti nggak akan kekurangan jawaban karena dengan yang sebelah kanan nanti 3-nya masuk di yang satu lagi. Oke? Lanjut. Oh, tadi udah dijelaskannya. Karena alasannya kita mencari di sini. Ya jawabannya harus yang ada di sini X-nya. Satu lagi, sekarang yang X besar 3. Hitung aja kayak tadi, buka mutlaknya. Enggak. Oke, 0. Jadi HP2-nya apa? Hah? Kosong. Kosong ya? Kosong. Gimana nggak tahu Profesor? Nggak semua bilangan real diiriskan dengan 0 dengan 0 dipenuhi oleh X berapa? X-nya 7 misalkan. Memenuhi nggak 0,0? Dipenuhi 0,0, kucing juga tahu, tikus juga tahu, bahkan binatang haram seperti babi juga tahu. Yang haram tuh ada 3. Yang direkam lah. Boleh rekam lagi. Oke, 0 sama 0 dipenuhi oleh bilangan berapapun. X-nya udah nggak peduli, mau X-nya 100, memenuhi 0 sama 0. Jadi bilangan real semua. Tapi ingat tadi, kan nyarinya di sini. Ya harus diiris dengan tempat kita mencari. Oh, hasilnya apa? Ya 3, tak hingga. Ya, nah gitulah. Paham? Jadi alur mikirnya harus gitu. Nah sedikit nanti kalau ditumpuk nggak belajar jadi banyak, bingung gitu. Belajarlah 24 jam pas ujian ngantuk. Jadi cerita Jawanya udah ya, biar aja nggak kerekam. Nah
Oke, jadi ini harus digabung. Penjelasannya nggak kerekam tadi, nggak apa-apa. Biar kalau videonya dilihat mahasiswa kelas lain, mereka bingung. Penjelasannya itu. Nah, untuk jadi HP-nya sama dengan HP 1 gabung HP 2. Di tengahnya ada irisan, jangan bingung ya. Kenapa tadi diiris? Karena harus berada di tempat nyari. Ini juga harus ada di tempat nyari. Setelah selesai, HP-HP-nya harus digabung. Nah, menggabung kembali gambar aja kayak tadi. Yang HP 1 kan cuma titik 3 aja ya. Yang HP 2, 3-nya nggak masuk, sampai sampai tak hingga. Gabungan tuh adalah yang cukup muncul di salah satu pihak. Jadi apa hasilnya? Oh, berarti kalau Nanti dulu. 3-nya masuk nggak jadinya kalau digabung? Digabung. nggak masuk Pak. Digabung mah cukup masuk di salah satu aja. Sampai yang kirinya, di kiri 3, dua-duanya nggak masuk. Jadi nggak ada. Bingung kan? Ya. Oke. Mengapa digabungkan tadi udah dijelaskan ya? Oke, kita soalnya banyak ya. Udah jam segini. Habis waktu kita. Tawaran menarik. Oke, soal ini saya jalankan karena si profesor juga belum menjawab. Dan jawaban yang masuk yang betul itu tapi nggak tahu jalannya. Nah, kalau saya dibuka mutlaknya kayak tadi, cara nggak mau kuadratkan, saya pangkat 2 nggak enak. Gimana buka mutlaknya? Saya satukan dulu penyebutnya, karena saya harus memeriksa tanda yang dalam mutlak kan, kapan plus, kapan min. Susah kan? Saya satukan dulu. X. Jadi apa? Gitu ya? Betul? Nah, yang dalam satu kesatuan mutlak, periksa tandanya. Tandanya. Tanda dari yang mutlak. Yang atas selalu positif ya. Tinggal yang bawah. Kapan atasnya 0? Nggak ada. Kapan bawahnya 0? Di 0 ya. Betul? Hah? Oh, memang nggak dipakai nanti. Tapi untuk menentukan tanda harus dicari pembuat 0 atas dan bawah. Tapi tentunya nanti bawahnya nggak dipakai. Kirinya negatif, kanannya positif. Paham ya? Kalau saya nulis gini, dari mana gitu, langsung tanya biar cepet dijawabnya. Jangan udah selesai, nanya ini. Udah lupa saya juga nanti mah. Jadi kembali pecah 2. Untuk X yang lebih kecil 0. Sebenarnya 0 nanti otomatis nggak masuk. Seperti yang dia bilang, nggak boleh. Tulis soalnya lagi. Dibuka mutlaknya menjadi diminkan kan? Diminkan kenapa? Karena mutlak harus positif. Di sini dia negatif tadi. Oh ya, ini tuh harusnya tiap langkah ada tanda gitunya tuh. Kalau ketemu orang matematik murni, harus tuh. Kalau nggak dipotong 1. Nanti kalau tanda ekivalennya harus ada 11 langkah, dipotong 1, nilainya -1. Kalau di ujian saya nggak ada tanda ekivalennya, nggak saya potong. Sebentar. Nah, pindah ruas kayak tadi kan, salah satu ruas dibuat 0. Ini, biar aja lah. -2 gitu ya. Samakan penyebut. -2x gitu kan dibagi x, betul?
Yang atas saya uraiin dulu, saya buka. Min X kuadrat, min 1, min 2X, dibagi X, gitu kan? Ya? Oh benar. Tolong kalau salah ngitung. Aduh, susah minus teh ya. Enggak. Ya, kali minus saja X kuadrat ditambah 2X tambah 1, gitu kan? Ya. Ya? Betul? Faktorkan. Ini apa? X tambah 1 kuadrat ya? Terus ngapain? Buat garis bilangan kan? Periksa tanda dari min X kuadrat tambah 1 kuadrat per X. Pembuat nolnya di min 1 juga dan 0 ya. Di kiri, min sejuta. Min sejuta. Ini teh nulisnya gimana? Kayak sapi aja. Ya, bentar tuh. Kan Ini apa? Oh, itu kan ada. Gitu kalau tulisan jelek teh. Nah, di kiri sekali min sejuta. Ini selalu positif atau selalu negatif? Min sejuta negatif. Jadi plus ya. Ini kalau diperiksa min 1 sampai 0, setengah, min setengah, min setengah. Ini min, plus juga ya. Min ya, gitu. Jadi HP1 baru 1 ini. HP1 berapa? kurang dari Hah? Ini harus lebih kecil 0 kanan. ke kanan. Jadi berapa? Nolnya masuk nggak? Oh. Enggak, 0 masa dibagi 0. Oh iya, ada definisi ya. Iya, Mas. Gitu? Ya. Tapi jangan lupa tadi harus diiris tempat kita nyari karena ini dipecah kan? Mana tadi? Nih. X bisa. Tah. Kecilin dulu. Tah, gitu ya. Jangan lupa. X kurang dari 0. Apa? Kurang dari 0. 0 ini masuk nggak tadi? Masuk. 0. Masuk. Minta hingga koma 0 ya. Hasilnya berapa? Sama dengan kosong. Gitu ya. Nah, yang kedua saya jalankan. Biarin aja dulu. Untuk X lebih besar 0. Ngebut sekarang. X kuadrat tambah 1 per X. Mutlak. Kecil 2 dibuka. Tetap positif. 2. Pindah ruas. X kuadrat tambah 1 per X. Dikurangi 2. Kecil 0. X kuadrat ditambah 1 min 2X. Per X. Kecil 0. Gitu kan? Nah, terus lagi. Aduh ngitung. Pusing. Jadi apa ini? B kuadrat. Ini istimewa nggak? X min 1 ya? Per X. Kecil 0 ya? Terus lagi ngebut. Apa? Hah? Sampai bingung. 1 sama 0 ya? Tanda apa? Tanda gila. X-nya di kiri sekali min ya. Setengah X-nya plus ya. Ini plus ya. Jadi HP 2 apa itu? Kurang dari 0. Minta hingga sampai 0 gitu ya. 0-nya masuk gak? Enggak. Jangan lupa diiris tempat kita nyari. Tadi apa? Lebih dari itu. Jadi dapatnya kosong. Kosong ya. Kedua HP kemudian harus digabung, diiris seluruhnya. Digabung karena kita memecah daerah. Dari daerah ini dapat ini, dari daerah satu lagi dapat ini, gabungan. Kosong gabung kosong, kosong. Katanya min 1 tadi. Coba kalau 1, tadi kan udah kita cek kalau 1 memenuhi. Kalau dijalanin nggak memenuhi.
Karena kalian gak teliti. Ini balik ke yang kiri. HP1 sebelum digabung ya, ini saya tulis dulu. Dikurung ini kurang bisa. Itu tadi kan 0 tak hingga titiknya periksa 0 boleh nggak? Enggak. -1 boleh nggak? Boleh. -1 kan ini hasilnya jadi 0 kan? Himpunan -1 aja. Digabung 0 tak hingga ini dan ini. Ya, benar. Ya. -1 boleh. Di kiri -1 sama di kanan -1 nggak boleh karena positif. -1 kan kalau dimasukkan ini 0. 0 kecil sama 0 boleh, jempol 0 kecil sama 0. Nah, kalau kalian iris ini digambar ya, diiris gambarannya dapat -1 aja. Yang ini juga 0 boleh nggak? Nggak boleh. 1 boleh sekali. 1 titik digabung ini seluruhnya diiris ini. Kalau diiris hasilnya 1. HP seluruhnya HP1 gabung HP2 sama dengan 2 titik aja. -1 dan 1. Bukan interval. Oh, lihat si cantik aja udah paham. Udah paham nggak? Jadi ini nggak masuk himpunan pasien. Benar. Gitu ya. Yang penting jalannya harus. Gua nggak jadi. Mau dikuadratkan juga dapat sama aja. Pak, berarti Oke, ditutup dulu. Jadi kuliahnya hari ini sampai situ. Besok nanti sore saya kasih link Zoom-nya. Digabung 2 kelas karena online. Jam 7 pagi lebih 5 lah.